Yang. Ya, bentar lu. Kok tumben gak ada monolognya nih? Udahlah, lagi malas mikir. Gak apa-apa. Yang tadi tahu nggak? Tadi aku kan lagi scroll TikTok tuh, terus aku lihat ada postingan Nikita Willy podcast sama suaminya. Terus tadi obrolannya itu tahu nggak apa? Apa? Masa iya suaminya Nikita Willy nggak pernah dengar suara kentut istrinya? Sama kan kayak aku yang ya? Ya, gak pernah sekali. Kan aku nggak pernah kentut depan suami. Iya, gak di depan tapi di hidung. Emang merdu kan suaranya? Iya, merdu, cuma perih di mata aja. Soalnya kentutku tuh kayak masih malu-malu kucing gitu, kayak Apanya malu? denger dulu makanya kayak kalau mau keluar tuh malah nggak bunyi. Apanya yang malu-malu kucing? Berasa gempa 6, skala Richter. Wah, semengguncangkan itu. Iya. Lagi tiba-tiba gitu kayak suara geter HP. Bohong, nggak pernah ya. Aku tuh masih kayak Nikita Willy, masih jaim gitu kentutnya. Masa iya kentut depan suami? Emang gimana cara kentutku, coba? Kalau emang aku pernah kentut depan dirimu. Jangan kentut. Apa? Berak aja. Kau pernah ya? Nggak usah ngarang. Tapi gini, apa namanya? Kayaknya wajar sih, mungkin. Katanya kan, aku juga nonton sih. Katanya kan setiap dia lagi bareng sama suaminya atau istrinya, pokoknya antara dua itulah. Oh, tapi ini kan Nikita Willy yang gak pernah kentut ya. Katanya Nikita Willy itu setiap dia lagi bareng sama suaminya, kentutnya tuh gak mau keluar. Nah, kenapa kamu gak bisa kayak gitu? Kentutnya malu. Mungkin Kentutnya masih tuh salting. Malu untuk keluar ketika ada suaminya. Sampai bakal dia udah punya anak aja masih begitu. Makanya salting. Iya, tapi kan Nikita Willy ini yang Nikita Willy pernah nggak ya kentut kayak berasa mau berak gitu? Pernah nggak ya nahan pengen berak sampai kentut gitu? Iya, sampai yang merah mukanya tuh geter, kena polisi tidur langsung geter, keringetan gitu. Pernah nggak deh gitu ya? Nikita Willy pernah nggak ya berak terus sampai yang beraknya tuh sampai muncul yang gitu. kayak kamu Ya berak kayak kebiasaanmu tuh tiba-tiba dia yang meledak gitu. Meledak langsung berasa bom atom Hiroshima Nagasaki ya, itu. Pernah sih mungkin kalau lagi sendirian di kamar mandi. Tapi kan depan suami tetap slay. Nah, kalau bahas kentut nih, pernah nggak kau ngalamin kejadian hal-hal yang ya kita ceritain pengalaman dulu lah, SMA ke SMP ke SD ke Banyak. Tuh kan di tempat umum aja dia begitu, apalagi di kamar tidur, di apa namanya ini di rumah secara bareng, jalan bareng gitu. Yang paling sering itu pas aku lagi olahraga. Olahraga apa? Kayak misalnya lari sore, kayak lari lah. Itu setiap langkah tuh kentut terus. Tapi untung nggak ada orang yang denger kan. Ya kan udah, mumpung jalanan lagi sepi, tapi terus aku lari-lari itu nggak banyak burung yang jatuh nggak di sana. Kenapa? Besaking baunya, ada burung lewat jatuh. Mati. Iya, berasa. Kan anginnya ditiup,
tiup angin Iya, gitu. makanya ketiup angin. Tapi tiba-tiba ada burung geletak di tanah gitu. Nggak tahu sih, mungkin terbangnya kemana, terus burungnya jatuhnya ke arah mana. Tapi lega banget sih Kentut pas lagi olahraga gitu, jadinya kayak perut jadi ringan. Enggak, kayaknya itu apa namanya kalau di mobil balap tuh kan namanya nose kan. Itu tuh penambah Kecepatan. ya penambah kecepatan. Jadi tiap kentut tuh push, nambah lagi kenceng, push gitu kentutnya. Oh, wishnya harus ada gerakan gitu ya. Iya, kan biar makin kenceng kan ke depannya. Namanya juga lari. Kalau kamu apa? Waktu di lift sih. Aduh, nggak kebayang itu baunya numpuk Tapi kan- di dalam lift. tapi Terus kan ada diem. orang. Maksudnya Iya, tapi itu di diem, ruangan kan. yang Tapi ada kedap, yang apalagi itu nggak ada adalah angin. itu bukan kentut yang bersuara. Apalagi itu baunya semerbak. Jadi di situ tuh mulai dah tuh saling fitnah, mata udah merah orang-orang tuh, kita sengaja connecting, kita yang Udah biasanya pelaku tuh begitu. Ketahuan kok itu bakalan. Iya, tapi kan kadang kita kalau masuk lift tuh kan ada yang enggak kita kenal semua, kadang enggak saling kenal semua kan. Oh my Tiba-tiba God. yang Itu sangat memalukan. kentut yang bau masap itu loh ya. Aku masih mending ya kentutnya sambil olahraga, terus itu nggak didengar sama orang. Ya kan kamu pakai headset, nggak tahu tiba-tiba suara kayak tua masjid. Kan jalanannya sepi. Ya kan nggak tahu namanya. Dari mana kamu tahu aku lari pakai headset? Nggak tahu kan. Oh kan, ini ngarang. Nggak nyimak kayak denger dulu yang di Iya, itu. terus? Mulai dah tuh baru masuk, terus kebuka ketutup terus. Mulai dah tuh namanya orang belat berak kan pasti yang ditahan, tapi yang mulai itu yang itu tapi diam suaranya. Tenang mematikan itu. Tenang tapi mematikan tuh. Nggak kebayang. Tahu-tahu mata perih gitu, tiba-tiba orang perih gitu. Kayak gitu sih paling pengalaman, mulai saling ngelihat kan. Kita yang sebagai pelaku otomatis karena ndak mau dituduh, kita ngeliat orang lain juga. Iya dong, orang ngeliat kita ngeliat orang lain. Siapa gitu sambil bukan saya gitu. Yang bilang bukan saya pertama kali, yang pelakunya. Biasanya gitu. Biasanya juga ciri-ciri pelaku tuh gini dia modelnya. Dia yang pertama kali nyium. Kentut siapa nih gitu. Mulai pertama kali nyium tuh dia. Biasanya gitu Enggak, pelaku. biasanya juga kadang pelaku pura-pura diem karena apa ya, mikirnya semoga kentutnya nggak bau, tapi Tapi ternyata kalau ada temennya yang nyium, ya kalau ada yang nyium duluan, dia pasti kayak bukan langsung gitu, langsung refleks juga nutup. Siapa kentut deh gitu, dia ikut-ikutan. Emang. Siapa itu gitu. pelaku kentut ini penuh tipu daya ya. Tapi ngomong-ngomong soal kentut yang pakai headset dan kentut yang tidak bersuara, aku juga punya pengalaman. Tuh kan, udah pasti ada. Aku udah duga itu. Kalau ini adalah di ruang kelas. Tapi belum ada sih dosennya itu. Cuman ya sama teman-teman lah gitu. Lagi asik nulis, nyalin ini kan materi-materi. Terus kebetulan lagi pakai headset sambil dengar musik. Nggak sadar kalau kentut keluar. Terus kirain nggak bersuara gitu, tapi ternyata bersuara. Aku kan nggak dengar karena lagi pakai headset. Ya, siapa kentut? Teman-teman pada ngeliatin aku sambil dorong aku. Kamu kentut. Anjir, kalau mau kentut itu bilang-bilang gitu. Itu Pergi lebih ke memalukan. kamar mandi dia bilang, atau keluar. Itu sumpah. Tapi sebenarnya apa? Bukannya apa, malah pada saling ngakak gitu loh. Karena itu sumpah aku nggak dengar kan lagi pakai headset, nggak sadar aku ternyata itu aku kentut, terus itu bersuara. Itu lebih memalukan. Mending kentut yang di dalam lift tapi pakai peredam daripada
Tapi kan itu teman-temanku pada kayak orang-orang yang asik Ada cowoknya. gitu. Ada sih, No, tapi kan cowoknya juga memalukan. kayak bestie gitu. Jadi ya Memalukan. aman lah. Memalukan gitu. Nih kita apa ya, sama teman-teman kampus tuh sering bertukar-tukar kentut lah, suara kentut. Bertukar-tukar kayak apa aja. Orang tuh tukar kado bukan tukar kentut. Maksudnya saling memaklumi kalau kentut. Karena kan kita duduk seharian, sakit perut kita bisa kayak ambeien gitu. Ya berdiri, kalau capek duduk berdiri bukannya kentut. Kuliah dari pagi sampai siang sampai sore duduk terus, makanya sakit perut, kembung terus. Ya wajar kalau kentut itu kayak jadi hal Ya wajar. tapi kan itu tuh izin lah ke belakang. Nggak keburu. Kita bangun aja langsung keluar kayaknya. Bangun dari tempat duduk. Paling nggak begitulah, ada adabnya itu, ajarin. Oh pernah juga tuh kentut. Banyak sih pengalaman kentut gitu sebenarnya. Lihat tuh, dia tuh tukang kentut. Apalagi ada temanku ya, sahabatku gitu. Oh, Kan kalau misalnya pada nginep di kos gitu, terus kayak kayak jadi hal biasa aja kalau mereka denger aku kentut gitu. Apalagi ada bibiku juga, kayak kalau aku kentut itu kadang mereka cuek aja gitu, karena udah biasa itu aku kentut depan makanya mereka gitu. kau tuh bukan Ih, Nikita tapi- Willy. Tapi aku nggak pernah kentut depan suami ya. Apaan? Dari tadi cerita kentut. Kan itu Kau tahu pengalaman kentut, Iya. bukan kentut depan suami. Ini pertama kali aku dengar dia kentut sepanjang itu gitu. Kapan? Waktu itu kita lagi jualan, ada pembeli lah waktu itu. Ada pembeli waktu itu. Kita lagi jualan. Nggak usah ceritain itu, malu aku. Enggak. Malu Apa. Dia lagi kan udah pakai anunya lah. Udah chat nyalain kompor, dia jual kebab kan. Kita jual kebab waktu itu. Ada pembeli lah lagi nunggu di depan gitu. Lagi nunggu Kalau saya ceritain duduk itu. tapi karena kita kan di warung ini, di toko ini nyediain ada jual kebab juga, tapi di depannya itu ada kursi tempat nunggu. Si anak ini lagi main HP. Dia dengan polosnya kentut tapi pura-pura nge-freeze. Kalian bayangin dia pura-pura nge-freeze. Dia bisa atur berasa siul. Itu kentut terlama. Mungkin kalau dimasukin rekor muri bisa itu rekor muri itu. Kentut terlama. Dia sengaja nge-freeze nih. Anak itu main game online lah pokoknya, nggak tahu main PUBG atau main tembak-tembakan gitu, PUBG kayak FF kayak nggak tahu, nggak ngerti. gitu guys. Tiba-tiba dia aku ingat banget posisinya, dia lagi jalan mau menuju ke kompor, tiba-tiba dia kentut, tiba-tiba dia nge-freeze, berharap anak kecil itu nggak dengar, dan aku yakin dia dengar karena dia pura-pura langsung diam, langsung semakin fokus ke HP, jadi dia makin kayak aduh itu memalukan situ. Udah, aku udah malu. Udah. Tutup mulutmu, Ferguson. Dia tuh bisa ngatur volume sekaligus sama semua muanya. Udah. Podcastnya selesai, bye.